Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala bersabda sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khairu dinikum aisaruhu. Adapun sebaik-baiknya agama kalian, aisaruhu adalah paling gampangnya agama. Wa khairul ibadati, sebaik-baiknya ibadah, al-fiqhu adalah fikih atau mengerti ilmu agama. Pada hadis ini kita diberi pemahaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya agama kita itu apa? Adalah agama yang paling mudah. Kemudian sebaik-baiknya ibadah adalah fikih, ngerti agamanya Allah. Wa qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul mu'mini, adapun keutamaannya orang yang beriman, al-alimi yang alim, alal mu'mini atas orang yang beriman, al-abidi yang beribadah, bisab'ina darajatan, dengan 70 derajat. Jadi perbedaannya orang yang beriman, yang alim dengan orang yang beriman, dia ahli ibadah, maka di situ levelnya selisih 70 derajat. Jadi keutamaannya orang yang beriman, ini sama-sama beriman. Ada orang yang beriman, satunya alim, satunya orang yang beriman tapi dia ahli ibadah, cuma ndak alim. Di situ selisihnya sebanyak 70 derajat. Wa qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting untuk diingat hadis ini. Bagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau? Innakum, sesungguhnya kalian, ini mukhatabnya, lawan bicaranya beliau adalah para sahabatnya. Innakum, sesungguhnya kalian, asbahtum, jadi siapa kalian, fi zamanin, pada masa, kathirin yang banyak, fuqaha'uhu, siapa para fakihnya zaman, qalilun, sedikit, qurra'uhu, siapa ahli qiraah Qur'annya zaman, wa khutaba'uhu, dan ahli pidatonya zaman, qalilun, sedikit, sa'iluhu, siapa pengemisnya zaman, kathirun, banyak, mu'tuhu, siapa orang yang memberinya di zaman itu, al-amalu, adapun beramal, melakukan, beramal ibadah, fihi, di zaman itu, khairun, lebih baik, minal ilmi, daripada ilmu. Jadi katanya Rasulullah SAW, kalian ini ada di masa di mana para fakihnya banyak sekali. Orang yang ngerti ilmu agama itu banyak di zaman kalian ini. Kemudian untuk orang yang ahli Quran itu sedikit di masa kalian. Sedikit kita temukan orang yang ahli qiraah Al-Quran. Kemudian ahli pidatonya, tukang orasinya, yang suka ceramah itu sedikit. Orang yang meminta-minta atau pengemisnya sedikit. Tapi yang banyak, mu'tuhu, orang yang banyak memberi itu banyak. Lah, di masanya sahabat ini, al-amalu fihi khairun minal ilmi, mengamalkan ilmu lebih baik daripada ngaji. Beramalmu lebih baik daripada ilmumu. Ini di masanya para sahabat. Kalau kita berpegang teguh pada hadis ini, di masa sahabatnya Nabi itu, fakihnya banyak, qurra'nya sedikit. Kemudian khatib, jamaknya khutbah, itu juga sedikit. Kemudian orang yang suka meminta-minta itu sedikit. Justru yang mau ngasih, mau memberi itu banyak. Di masa sahabat ini mengamalkan ilmu lebih baik daripada berilmu. Amal lebih mulia, lebih baik daripada ilmu. Nah, kemudian dilanjutkan, wasayati, akan datang, alan nasi, pada manusia, zamanun, masa, qalilun, yang sedikit, fuqaha'uhu, para fakihnya, kathirun khutaba'uhu, banyak tukang pidatonya, qalilun, sedikit, mu'tuhu, orang yang memberinya,
Kathirun banyak, sa'iluhu pemintanya, pengemisnya. Al ilmu fihi, ilmu di masa itu khairun minal amal, lebih baik daripada mengamalkan. Ngaji tok kalau di masa sekarang ini lebih baik daripada mengamalkan ilmu. Kenapa? Karena yang kamu amalkan juga belum tentu benar. Akan ada satu masa di mana para fakihnya sedikit. Sekarang sedikit para fakih itu. Kamu cari di Malang, di Jawa Timur, sedikit, bisa dihitung jari. Saya sudah ngomong sama mursyid, kalau yang hafid Quran, di setiap desa katanya mursyid, ribuan. Betul katanya Rasulullah. Tapi kalau ngomong fakih, ini nanti bisa tinggal 100 Semalang Raya. Ada banyak tukang ahli pidato, banyak sekali tukang ahli pidato saat ini. Sedikit yang memberi, kalau yang mengemis banyak, yang meminta banyak. Mulai dari minta yang kecil katanya Fadil, rokok setengah lencer, 2 lencer, sampai level minta yang besar, proposal kanan kiri. Banyak pengemis, tidak bisa disalahkan karena Rasulullah bersabda sedemikian. Makanya kita doakan mursyid ini semoga jadi fakih. Amin. Gitu. Kalau cuma jadi hafid, dibikin masalah, nanti paling mentok-mentok cita-citanya jadi khotib, tidak layak untuk dijadikan konsultan akhirnya. Waqala bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainal alimi, di antara orang alim, wal abidi, dan orang yang ahli ibadah, mi'atu darajatin, adapun 100 derajat. Selisih derajatnya orang alim dengan orang yang ahli ibadah itu selisih 100 derajat. Berapa 100 derajat itu? Baina kulli darajataini, antara setiap atau antara masing-masing 2 derajat. Berarti antara 1 derajat ke derajat yang lain. Itu berapa selisihnya? Hadarul jawadil mutmir sab'ina sanatan. Hadarul jawadi, adapun perjalanannya kuda yang baik, kuda yang bagus, kuda yang elok. Al mutmiri, yang langsing, sab'ina sanatan, 70 tahun. Kamu cari kuda terbaik mursyid, ayo dipacu sama kamu sehingga kudanya lari. 70 tahun kira-kira nyampe mana? Non istirahat 70 tahun. Jangan-jangan yang joki meninggal duluan, karena yang joki umurnya 63 tahun. Ini 70 tahun kudanya ini nyampe mana kira-kira? Kalau misalnya dari Sabang sampai Merauke, saya kira naik kuda tidak butuh 70 tahun. Berapa 70 tahun itu kira-kira? Perjalanannya kuda lah ya. Tidak ada pesawat ini. Saking jauhnya, padahal itu cuma mau naik 1 level. Sementara derajatnya adalah 100 level. Luar biasa ini. Makanya harus semangat ngaji. Wahila, dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal, perbuatan apa yang paling utama ya Rasulullah? Faqala, lalu Rasulullah bersabda, al ilmu billahi azza wa jalla, al ilmu mengetahui, mengerti, billahi pada Allah azza wa jalla. Jadi Rasulullah ini ditanya sama sahabatnya, ya Rasul, amal apa yang paling baik? Amal apa yang paling baik? Dijawab oleh Rasulullah, ilmu kepada Allah, mengetahui Allah, itu adalah amal yang terbaik. Sahabat bertanya lagi, faqila, lalu ditanya, ayyul ilmi turid, ilmu apa yang kamu maksudkan ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ilmu billahi subhanahu wa ta'ala, mengerti kepada Allah subhanahu, maha suci Allah. Faqila lahu, lalu ditanya lahu kepada Rasulullah, nas'alu anil amal wa tujibu anil ilmi, kami ini bertanya tentang amal, perbuatan, wa tujibu anil ilmi, wa tujibu anil ilmi, dan kamu menjawabnya malah ilmu. Gimana ini Rasulullah? Saya kan tanya amal apa yang paling baik, dijawab oleh Rasulullah,
mengerti kepada Allah, ilmu pada Allah, al ilmu billahi subhanahu wa ta'ala. Ini katanya sahabat, dong saya tanya amal kok dijawab ilmu. Beda kalau saya tanya ilmu terbaik itu apa ya Rasulullah? Al ilmu billah, masuk akal. Wong saya tanya amal kok dijawab adalah al ilmu billah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi billah. Sesungguhnya sedikitnya perbuatan yanfa'u bermanfaat ma'al ilmi billah, bersamaan mengerti kepada Allah. Amal yang sedikit tapi kamu lakukan bersamaan dengan pengetahuan kamu kepada Allah, itu bermanfaat. Wa inna katsiral amal la yanfa'u, dan sesungguhnya amal yang banyak tidak bermanfaat ma'al jahli billahi, beserta bersamaan bodohnya kamu kepada Allah. Tahu kepada Allah itu kamu bisa menempatkan posisi kamu. Jadi misalnya kamu ini sholat kamu khusyuk, menyatu khusyuk wa mukhlishan lillah, tulus karena Allah. Kamu tidak pernah sholat sunnah, cuma yang wajib dong. Fadil sholatnya luar biasa, sholat rawatib lengkap, qiyamul lail lengkap, tapi tidak ada yang nyambung. Fadil tidak paham. Maka apa gunanya Fadil sholat sebanyak itu? Lebih baik sholat wajib tapi mantap. Ini kita masuk pada kitab Ihya. Ini betul-betul kita ini ketika beramal, melakukan aktivitas, ini diajari untuk mensterilkan jiwa kita, diri kita, pikiran kita dari hal-hal yang sifatnya adalah makhluk. Diajari khusyuk, diajari ikhlas semata-mata karena Allah. Wa qala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yab'atsu, membangkitkan Allah, siapa Allah subhanahu ma suci Allah, al ibadah pada hamba-hambanya, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Allah Ta'ala membangkitkan kalian dari kubur, dari kematian kalian. Summa yab'atsu, kemudian membangkitkan siapa Allah, al ulama, pada orang-orang alim. Summa yaqulu, lalu berfirman siapa Allah, ya ma'syaral ulama, wahai sekumpulan orang-orang yang alim, ini sesungguhnya aku lam adha, tidak meletakkan siapa aku, ilmi pada ilmuku, fikum pada diri kalian, illa li ilmi, kecuali karena pengetahuanku, bikum kepada kalian, walam adha, dan tidak meletakkan siapa aku ilmi pada ilmuku, fikum pada diri kalian, liu'adzibakum, agar aku menyiksa kalian, idhabu, berangkatlah kalian, faqad ghafartu lakum, aku sungguh telah mengampuni, lakum, untuk kalian. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di hari kiamat itu Allah Ta'ala akan membangkitkan seluruh hamba-hambanya ini. Lalu kemudian Allah Ta'ala juga akan membangkitkan para orang alim. Lalu Allah Ta'ala juga akan membangkitkan ulama, para orang alim. Kemudian Allah Ta'ala itu berfirman kepada para ulama, hei para sekelompok ulama, hei sekelompok orang-orang alim, sesungguhnya aku tidak meletakkan ilmuku kepada kalian kecuali karena aku tahu pada kalian. Jadi Allah Ta'ala ini naruh ilmu kepada orang alim, kepada ulama. Allah Ta'ala itu sudah tahu layak dan tidak layaknya. Dan saya tidak naruh ilmuku kepada diri kalian tujuannya untuk menyiksa kalian, tidak. Saya kasih ilmu kemudian agar saya menyiksa kalian, tidak. Aku sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini loh, enaknya jadi orang alim. Orang alim ini standarnya gini, right? Ini warna apa, Pak? Hijau apa biru? Kamu gimana? Kamu kok belum tahu warna? Hijau, hijau. Repot, ini biru, terus biru langit, masa hijau langit ya ini? Ini Fadil ini kan repot ini. Dia Maduranya keluar dia. Sudah salah paham ini. Ini hijau maksudnya, Fadil. Ini warnanya apa, Fadil? Hijau. Hijau.
Nah, sekarang Fadil ini dalam bab warna alim apa enggak? Alim, tapi fi babi warna hijau. Tadi 2 menit yang lalu kan goblok dia. Biru kan? 2 menit yang lalu. Sekarang sudah alim, tapi satu bab ini belum lagi warna. Di sana ada warna merah, ada warna abu-abu, krem, ya, toska. Nah, untuk mengetahui semua itu, ya kalian harus ngaji, bukan nginep di Malang dan nggak pulang. Gitu loh. Kan banyak warna yang lain, akhirnya mursyid ketinggalan, gitu loh. Seperti itu. Saya kan takut karena kalau saya membayangkan di masa mendatang, bisa jadi kan mursyid begini. Fadil katanya katanya Ustadz Tamim itu sih, dulu itu hidup itu kalau hari ini tidak ngaji tidak barokah. Allah, bohong kamu, kok saya tidak pernah dengar itu dari Ustadz Tamim. Padahal waktu kajian itu mursyid sedang terus yang salah Fadil. Ini kan repot akhirnya mursyid, ya kan? Dikira Fadil tukang fitnah. Ngerti sih ya? Ngerti ya, mursyid terus kena ini. Sering izin ke Malang masalahnya. Kalau yang sudah menikah kayak Pak Ali ini, ya kita tidak bisa berdiskusi lebih panjang karena ada urusan yang lebih penting. Tapi luar biasa, sudah ngaji seminggu 2 kali itu, kita doakan semoga istiqomah. Amin. Yang mahal itu di situ istiqomah itu. Nas'alu, memohon siapa kita Allah kepada Allah husnul khatimati, pada husnul khatimah. Endingnya berending baik. Akhirnya baik. Ini loh, coba. Ini Imam Ghazali saja minta. Masa Imam Fadil tidak? Ini Imam Ghazali minta husnul khotimah, sudah hebat kayak gini nih kan? Berarti akhirnya itu baik. Di penghujung usia kita ini dalam keadaan baik. Wes. Dalil yang kita baca tadi adalah dalil-dalil keutamannya ilmu. Yang pertama dari Al-Quran, kemudian dalil dari Al-Hadith atau As-Sunnah. Sekarang dalil dari athar. Wa ammal atharu, sedangkan athar, dalilnya keutamaan ilmu dari athar. Faqad qala, sungguh telah berkata Aliun, siapa Sayyidina Ali Ibnu Abi Thalib, putranya Abi Thalib radhiyallahu an, li Kamilin, kepada Kamil, ya Kamilu, hei Kamil, al ilmu, adapun ilmu, khairun, adalah lebih baik, minal mali, daripada harta. Al ilmu, yahrusuka, adalah menjagamu, wa anta, sedangkan kamu, tahrusul mala, adalah menjaga harta. Wal ilmu, hakimun, adalah yang menghakimi. Wal malu, harta, mahkumun alaihi, yang dihakimi. Wal malu, harta, tangkusuhu, mengurangi, pada al mal, an nafaqatu, nafaqah. Wal ilmu, yazku, bertambah, bil infaqi, dengan dinafkahkan, dengan diinfakkan, dengan diberikan. Ada satu athar salah satu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau ini berkata kepada Kamil, wahai Kamil, ini bisa dibaca Kamil atau Kumail, bisa. Wahai Kamil, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu menjaga kamu kalau kamu menjaga harta. Ilmu menjaga kita, tapi kalau kita menjaga harta, yang menjaga kita ini siapa? Ilmu kita. Kenapa kaum mursyid tidak pacaran? Karena ada ilmu. Ilmu itulah yang akan membatasi keliaran mursyid. Jadi mursyid ini yang asalnya liar jadi tidak liar, karena ada ilmu yang akan menjaganya. Sementara mursyid sendiri itu adalah menjaga harta. Di sini kita melihat lebih mulia mana? Ilmu, karena ilmu itu makomnya menjaga. Sementara harta ini butuhnya
Jaga. Ilmu ini adalah yang menghakimi. Mursyid haram. Mursyid tidak boleh. Itu ilmumu. Sementara harta itu yang dihakimi. Nah, harta yang kayak gini ini sih syubhat. Katanya ilmu. Yang dihakimi adalah hartanya. Harta itu bisa berkurang dengan adanya nafkah. Kalau kamu menafkahi istrimu, hartamu secara tidak langsung berkurang. Ketika kamu nafkahkan, ya tak? Ketika kamu berikan, hartamu sejatinya berkurang. Dinafkahkan sama kamu, berkurang hartamu. Tapi kalau ilmu kamu infakkan, kamu berikan, kamu nafkahkan, ilmu itu justru akan bertambah banyak. Nah, seperti itu mursyid. Mursyid harus kulakan ilmu yang banyak ini. Waqala berkata Aliun, siapa Sayyidina Ali Aidon juga radhiyallahu anhu. Al-alimu adapun orang alim, afdalu adalah lebih utama minas shaimi daripada orang yang berpuasa. Al-qaimi yang qiyamul lail, al-mujahidi yang mujahid berjihad. Coba, orang alim lebih utama daripada orang yang ahli puasa. Selain ahli puasa dia bangun malam. Selain dia bangun malam dia termasuk mujahid, orang yang berjihad. Masih kalah levelnya mereka ketika dibandingkan dengan orang alim. Wa idza matal alim, jika meninggal al-alim orang alim, salama maka retak, terbelah fil islami dalam Islam, sulmatan satu retakan, la yasudduha yang tidak bisa menutupinya, illa khalafun minhu kecuali pengganti minhu dari orang alim. Orang alim ini lebih utama daripada orang yang berpuasa. Tidak hanya puasa, tapi dia selain puasa, dia juga bangun malam. Selain bangun malam, dia juga ahli berjihad. Ini semuanya kalah dibandingkan orang alim. Jika orang alim ini meninggal, maka dalam Islam ini ada keretakan. Berapa keretakannya? Satu keretakan yang tidak bisa ditambal, kecuali siapa yang bisa menambalnya? Khalafun minhu, penggantinya orang alim. Makanya orang alim ini rugi kalau tidak menciptakan ulama. Orang alim ini kalau tidak menciptakan ulama rugi. Karena orang alim ini kalau meninggal tidak ada yang bisa nambal, kecuali orang alim yang lain sebagai penerusnya, sebagai penggantinya. Waqala berkata radhiyallahu taala anhu, siapa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, nazman berbentuk nazam atau syair, mal fakhru illa li ahli ilmi innahum alal huda liman istahda adillahu wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abadan annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Mal fakhr, tidak ada kebanggaan, illa li ahlil ilmi, kecuali untuk mereka yang punya ilmu atau ulama. Innahum, sesungguhnya ahlul ilmi, alal huda, menetap di atas petunjuk. Orang punya ilmu itu, dia itu sudah berada dalam petunjuk. Liman istahda adillahu, liman untuk orang, istahda yang meminta petunjuk, adillahu mereka adalah para penunjuk, para pemberi petunjuk. Kemudian posisinya orang yang punya ilmu ini di hadapannya orang yang meminta fatwa, meminta petunjuk, mereka itu menjadi adillahu. Adillahu itu adalah orang-orang yang memberikan petunjuk. Wa qadru kulli imri'in, adapun derajatnya setiap orang, maka la yuhsinuhu adalah sesuatu, karena yang ada apa sesuatu, yuhsinuhu adalah menjadikan ia baik. Maksudnya gimana? Derajat orang itu diukur pada apa saja yang menjadikan ia berbuat baik. Misalnya saya tanya Fadil,
Fadil, kamu bisa ngajari kita? Tidak bisa, Ustaz. Kalau memanjat pohon, bisa. Kamu sudah punya derajat ahli panjat pohon. Satu, Mas ya. Mencuci mobil, bisa. Dua. Kemudian ngurai nahu, tidak bisa. Nah, ini nanti di ranking ini. Jadi derajatmu ada di mana? Ya sesuai dengan kebaikan apa yang menjadikan kamu berbuat baik. Seperti itu. Makana yuhsinuhu. Hal-hal yang menjadikan kamu berbuat baik. Wa qadru kulli imri'in makana yuhsinuhu. Lek dimaknai Jawa utawi derajate saben-saben awak-awakan makana ma iku barang kana kang ana apa ma yuhsinuhu iku bagusaken apa ma hu ing kulli imri'in. Sesuatu itu menjadikan baiknya kulli imri'in. Berarti kalau kita simpulkan derajatnya seseorang ini diukur dari sejauh mana peran dia untuk kebaikan. Wal jahiluna, adapun orang-orang yang bodoh, li ahli ilmi, bagi ahli ilmu, a'da'u adalah musuh. Musuhnya ulama itu siapa? Jahilun, orang-orang bodoh itu musuh. Tapi musuh ini jangan dimaknai berarti ulama ini mencari orang-orang bodoh mau diajar agar mereka tahu. Fafus, dapatkanlah kebahagiaan olehmu bi ilmin, dengan ilmu, ta'ish, maka hidup siapa kamu hayyan dalam keadaan hidup bihi dengan ilmu abadan selama-lamanya. Dapatkanlah kebahagiaan dengan ilmu, maka niscaya kamu akan hidup selama-lamanya dengan ilmu. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia semuanya meninggal, membangkai, menjadi bangkai mati. Tapi orang yang punya ilmu, mereka selalu hidup. Apa yang bikin mereka hidup? Ilmunya. Kita tahu hari ini Imam Al-Ghazali sudah meninggalkan kita. Seakan-akan Imam Al-Ghazali ini adalah ustadz yang mungkin hari ini sedang gaib ngajar, saya yang menggantikan. Coba, ini padahal sudah lama sekali, 500 tahun. Tapi seakan-akan Imam Al-Ghazali masih hadir. Kenapa? Karena beliau mengurainya di sini. Makanya paling tidak kalau kamu nulis di Facebook itu tulis yang baik. Karena itu mu'abbad nanti. Masuk ke YouTube jadi YouTuber yang baik. Begitu. Biar sanadnya jelas. Paham ya? Wa qala Abul Aswad laisa syai'un a'azza minal ilmi wallahu a'lam bissawab.